Kagurabachi Chapter 67. Chapter dibuka dengan kedatangan dua anggota Hisaku di hotel tempat Chihiro Group berada. Narator mengatakan Hirohiko yang percaya bahwa Chihiro sudah mati. Hirohiko sebelumnya memenggal kepala salah satu pelayan di sana, membuat keadaan hotel menjadi heboh. Lalu Hirohiko bertanya kepada Toto apakah Chihiro masih hidup. Toto menjawab iya kalau dia bertemu dengan Chihiro sebelumnya. Toto menjelaskan kalau dia bekerja sebagai pengawal pribadi Putri Samura. Terlihat dari belakang Hirohiko seperti mengeluarkan air mata. Toto bertanya apakah dia menangis. Lalu Hirohiko mengatakan kalau motivasinya telah kembali setelah dia mendengar Chihiro masih hidup. Toto bertanya lagi apakah butuh bantuan karena orang-orang sudah berkumpul. Namun sepertinya Yujiro memerintahkan semuanya untuk tidak ikut bertarung. Terlihat Yujiro sendiri yang maju berhadapan langsung dengan salah satu anggota Hisaku, sedangkan Toto melihat ini berkomentar. Semua karyawan di sini adalah pendekar pedang, tetapi keterampilan mereka sangat bervariasi. Masalahnya adalah dia, Grandmaster, memiliki lebih dari 50 murid. Kemudian Yujiro mengatakan, aku tidak akan biarkanmu berbuat sesukamu di hotel ini. Yujiro berkomentar ketika melihat lambang di tangannya kalau mereka berdua dari Hisaku. Kemudian Yujiro memasang kuda-kudanya lalu mengatakan tentu saja, akulah orang yang telah mewarisi ilmu pedang ini bersama dengan hotel ini. Yujiro menamai tekniknya Raigen Itoryu. Seketika Yujiro melesat menghantam Hirohiko, namun di sini Hirohiko masih menahan serangan ini meskipun dia sendiri merasakan kalau serangan ini sangat berat untuk ditahan. Sementara Toto berkomentar, Hirohiko memang termasuk salah satu penyihir terbaik. Tapi itu semua karena sihirnya. Kalau soal ilmu pedang, dia hampir tidak pernah berlatih sama sekali. Toto mengkhawatirkan Hirohiko yang tidak pandai berpedang sepenuhnya, apalagi melawan seperti Yujiro ini. Karena Hirohiko sebelumnya yang diandalkannya yaitu sihirnya saja. Tapi kali ini dia tidak bisa menggunakan sihir dalam pertarungannya. Hirohiko tempat terpojok dalam hatinya berkomentar, hanya dengan ilmu pedang saja perbedaannya sangat jauh ini. Kemudian, Hirohiko mengingat di saat dia belajar ilmu pedang dari Kuguri. Kuguri berkata pertama-tama mulai dari dasar, betapa pentingnya bentuk teknik, inti dari aliran ini. Sebentar lagi kau akan berdiri di panggung yang sama, tapi meskipun menggenggam pedang iblis sekalipun, kalau ilmu pedangmu tetap seperti ini, kau belum bisa dibilang berada di level yang sama dengan Chihiro. Sedangkan Yujiro mencoba menghunuskan pedangnya untuk segera mengakhiri pertarungan ini. Di saat yang sangat genting, Hirohiko mengingat momen di saat dia kalah dari Chihiro dan berkata kita akan saling membunuh dengan cara yang sama. Seketika Hirohiko melepas genggamannya dan menunduk untuk menghindar serangan tajam dari Yujiro. Lalu Toto bertanya lagi apakah perlu bantuan. Hirohiko tidak menjawabnya, tapi dia mengatakan kepada semuanya agar mereka menyerang dia bersamaan. Semua orang terkejut. Bagaimana bisa Hirohiko menghindar dengan susah payah, tapi dia masih bisa melakukan itu. Dan kita lihat, tangan Yujiro putus. Yujiro dalam hatinya berkomentar kalau itu gerakan pedang yang tidak biasa. Yujiro menerka-nerka kalau gerakan pedangnya seperti milik seseorang. Lalu Yujiro bertanya dari mana Hirohiko belajar aliran pedang itu. Hirohiko menjawab, aku adalah murid dari aliran kebebasan. Yujiro dengan yakin kalau selanjutnya akan lebih serius. Lalu kita pindah tepat di tempat Chihiro. Terlihat Iori sudah sadar setelah dia mengalami sakit kepala sebelumnya. Chihiro bertanya bagaimana rasanya sekarang. Iori hanya mengatakan kalau ini sudah pagi. Itu artinya Iori semalaman tidak sadarkan diri. Chihiro menjelaskan bahwa orang-orang Masumi sedang menyiapkan segel di atap di mana segelnya hampir selesai. Chihiro mengatakan lagi kalau dia yang jaga saat ini. Iori bertanya, jangan bilang kau di sini sepanjang malam. Chihiro mengatakan lagi hanya 3 orang yang dibutuhkan sekarang, pada malam hari kita akan bergantian. Chihiro mengatakan mereka mengajariku tentang pertarungan dan membiarkanku berlatih ilmu pedang. Iori bertanya apakah kau sudah terbiasa hal ini? Kita seumuran kan? Chihiro menjawab iya, tidak ada yang berbeda seperti di sekolah dan hal-hal lainnya. Iori mengatakan lagi jadi kau sudah terbiasa dengan pertempuran yang begitu keras sepanjang waktu, sedangkan kami, para siswa, cuma memperebutkan dessert saat makan siang di sekolah, nilai ujian atau permainan gambar sambung kata di kelas, itulah yang pertempuran sengit bagi kami.
Chihiro mengatakan kalau itu damai sekali, kemudian Iori rindu dengan teman-temannya dan berpikir apakah teman-temannya memikirkan dia. Iori menjelaskan lalu sebelum tertidur dia mengingat sebuah kenangan. Jika aku kembali menjadi diriku yang sebenarnya, aku tidak akan bisa menjalani kehidupan normal seperti sekarang. Tidak akan bisa pergi ke sekolah lagi, bukankah seperti itu? Ini pilihan yang harus aku ambil. Lalu Chihiro mengatakan, nama keluargaku adalah Rukohira, ayahku Rukohira Kunishige, adalah sahabat sekaligus teman Seimura Seiichi. Ayahmu adalah pahlawan perang. Aku dan kau memiliki keadaan yang agak mirip. Itulah mengapa, meskipun menyakitkan, kau harus menjalani kebenaran yang sebenarnya, bukan? Itulah yang aku setuju. Di saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba ada yang mengetok pintu di luar ruangan mereka, dan Chihiro akan membuka pintunya. Mengejutkan, orang yang mengetok pintu tadi langsung menghunuskan sebuah pisau ke arah Chihiro. Tapi itu tidak mudah bagi dia untuk mengenai Chihiro. Lalu Chihiro langsung menjatuhkan orang itu dan menanyakan siapa dia dan apa tujuannya. Orang itu menjawab, ada telepon di kamar. Mereka bilang mereka akan beriku sebuah uang yang sangat banyak. Dalam hati Chihiro mengatakan, dia sengaja mengincar ruangan ini. Dia mengincarku atau gadis itu. Apa yang terjadi? Chihiro menyuruh Iori agar tetap di sana. Terlihat banyak orang yang sudah keluar dari kamar masing-masing sambil membawa katana mengepung Chihiro. Tapi dengan mudahnya Chihiro membantai orang-orang itu dengan putaran dua pedang yang indah dari Chihiro. Lalu Chihiro mengatakan kepada Iori kalau sudah aman, terlihat banyak darah yang keluar di mana-mana. Chihiro telah membunuh mereka semua dalam waktu singkat tanpa ampun. Iori bertanya, apa kau tidak takut? Chihiro berkata, sial, belum, orang-orang ini tidak terampil. Mereka mungkin menuju ke tempat lain. Ayo cepat ke atap. Chihiro bersama Iori segera ke atap dan Chihiro menjawab pertanyaan tadi kalau dia tidak takut sama sekali. Sebagai anak perempuan dari Samura, bagimu kedua jalan itu adalah kebenaran. Tidak ada jawaban pasti tentang apa yang harus dilakukan. Yang penting adalah apa yang kau inginkan, kehidupan yang tertutup dan biasa-biasa saja. Iori menjawab dengan jujur bahwa dia ingin kembali ke sekolah. Iori berkata, bagiku tidak ada pilihan, satu-satunya pilihan adalah sebelum dia menyelesaikan perkataan, lift terbuka. Dan mengejutkan, Hirohiko keluar dari lift itu dan bertatapan langsung dengan Chihiro. Yang mengejutkan lagi, Yujiro, kepala hotel itu sudah terpenggal. Dan santainya, Hirohiko menenteng kepala Yujiro. Hirohiko tersenyum dan mengatakan, "Hai Chihiro, aku sudah siap." Sedangkan Chihiro mengatakan kepada Iori, "Jangan khawatir, aku pasti akan membawamu kembali dengan selamat." Berakhir chapter kali ini. Di chapter 67, Kagurabachi dimulai dengan kedatangan dua anggota Hisaku di hotel tempat Chihiro dan grupnya menginap. Hirohiko yang sebelumnya percaya Chihiro sudah mati terkejut mendengar bahwa Chihiro masih hidup, yang mengembalikan semangatnya. Setelah memenggal kepala seorang pelayan dan menciptakan keributan, Hirohiko bertanya pada Toto apakah Chihiro masih hidup. Toto mengonfirmasi hal itu, lalu mengungkapkan bahwa dia adalah pengawal pribadi Putri Samura. Di sisi lain, Yujiro berhadapan langsung dengan anggota Hisaku dan mengungkapkan niatnya untuk melindungi hotel. Dia menantang mereka menggunakan teknik pedangnya, Raigen Ituryo. Hirohiko yang lebih mengandalkan sihir dari pedang saat pertarungan merasa terpojok melawan Yujiro yang sangat terampil dalam ilmu pedang. Namun, mengingat pelajaran pedang dari Koguri, Hirohiko mengubah pendekatannya dan melawan Yujiro menggunakan gaya pedang yang tidak biasa, yang mengakibatkan tangan atau lengan Yujiro terputus. Sementara itu, Chihiro menjaga segel yang sedang dipersiapkan di atas oleh grup Masumi, yaitu bersama Iori di kamar. Mereka berbincang tentang latar belakang mereka, dan Chihiro berbagi kisah masa lalunya, termasuk hubungan antara keluarganya dan keluarga Iori. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu dan mencoba menyerang Chihiro dengan sebuah pisau. Setelah mengalahkan penyerang tersebut dan mengetahui ada lebih banyak orang yang mengincarnya, Chihiro dengan mudah melawan mereka dengan gerakan pedang yang sangat mematikan. Kemudian Chihiro dan Iori segera menuju ke atap untuk bertemu dengan Rou dan lainnya. Namun di sini, mereka bertemu dengan Hirohiko yang muncul dengan membawa kepala Yujiro yang telah terpenggal.
Hirohiko menyapa Chihiro dengan tenang, siap untuk melanjutkan pertempuran yang kedua. Chihiro meyakinkan Iori bahwa dia akan melindunginya dan memastikan keselamatannya. Dan sampai di sini dulu untuk review manga Kagurabachi chapter 67. Tak lupa terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai ketemu lagi di review manga Kagurabachi chapter selanjutnya dan manga-manga lainnya. Dan sampai jumpa.